Cerita Silent Hill 2 ini ternyata kurang lebih adalah rasa trauma, hukuman penembusan dosa, dan rasa bersalah James yang ternyata barusan gua sensor sedikit karena itu spoiler dari game ini. Tapi setelah kalian tonton semua monster dan cerita di balik monster-monster ini, kalian akan paham plot twistnya. Oke, yang pertama, The Lying Figure. Monster ini tubuhnya terbungkus oleh kain. Mereka tidak tampak mempunyai tangan, namun mereka berbahaya karena mempunyai cairan beracun yang bisa mereka semburkan. Monster ini mewakili penderitaan fisik dan mental Mary, istri James yang sakit. Ya, istri James menderita penyakit yang misterius. Namun beberapa teori gamer lain ada kemungkinan Mary dapat penyakit ini dari danau di Silent Hill itu sendiri. The Mannequin. Monster ini mempunyai dua pasang kaki yang menyerupai tubuh tanpa kepala atau wajah. Mereka terlihat tak berdaya, bahkan bisa dibilang mereka adalah manekin yang tidak berfungsi. Seolah-olah monster ini melambangkan ketidakmampuan dan tidak berdayanya James atas keinginannya. Monster ini mewakili perasaan James yang tidak mampu mengatasi emosi atas hasrat biologisnya terhadap Mary. Dikarenakan Mary terbaring sakit dan James tidak berdaya atas keadaan itu. Yang ketiga, Creeper. Sebenarnya serangga ini tidak terlihat seperti monster, tapi Creeper ini merayap di lantai seolah-olah mewakili ketakutan dan rasa bersalah yang tersembunyi di dalam James. Mereka merayap-rayap di bawah kesadarannya, mengingatkan James bahwa dia tidak bisa lari dari dosa-dosanya. Yang keempat, Pyramid Head atau monster kepala piramid. Monster ini ikonik di Silent Hill Universe. Dia berkepala piramid dan membawa pedang panjang. Kalau berjalan, monster ini seperti Algojo yang menghantui James, dan dia datang di saat James merasa tertekan. Pyramid Head ini terlihat brutal, sama seperti sifat destruktif dari rasa bersalah James karena telah membunuh Mary dengan cara menutup wajahnya dengan bantal hingga Mary kehabisan nafas. Yang kelima, Bubblehead Nurse. Monster ini muncul sebagai perawat yang berpenampilan sensual namun menjijikan. Perawat ini mewakili kebingungan emosional James, yang dimana James itu memiliki ketertarikan untuk hasrat biologisnya terhadap Mary. Namun dia tidak berdaya dan gak bisa ngelakuin apa-apa. Rasa frustasi inilah yang memunculkan sosok perawat ini. Yang keenam, Fleshlip. Monster ini cukup aneh, terlihat seperti daging di dalam kurungan. Namun daging itu berbentuk bibir manusia, sama halnya seperti perasaan yang dimiliki Mary di masa sakitnya. Dia terjebak di tempat tidurnya, gak bisa gerak, seperti berada di dalam kurungan. Bibir besar dan suara gemeretak dari monster ini adalah pengingat akan penderitaan Mary yang tidak bisa ia suarakan, dan ketidakmampuan James untuk menghadapinya secara langsung. Yang ketujuh, Red Pyramid Head atau monster kepala piramid berwarna merah. Monster ini berbeda dengan monster piramid biasa. Terdapat satu scene di mana James dan Maria dikejar oleh monster ini. Maria adalah wanita yang wajahnya mirip dengan Mary, istri James. Namun bedanya dengan Mary, Maria ini tampak sehat dan penuh gairah. Seolah-olah Maria ini adalah wanita yang selama ini diinginkan James setelah Mary jatuh sakit. Namun di akhir scene mereka berlari dari monster piramid merah dan Maria dihabisi secara brutal oleh monster ini. Peristiwa ini adalah pengingat bahwa James tidak bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Dia nggak bisa mengubah masa lalu yang dimana James telah membunuh Mary yang sedang sakit. Yang kedelapan, Mandarin. Monster ini suka bersembunyi di bawah tanah dengan sosok seperti wanita yang nggak punya kepala namun punya dua tangan besar dan ujung tangannya itu menyerupai bibir. Mereka bergelantungan di bawah karena sebenarnya mereka terjebak di bawah tanah.
seolah-olah mereka nggak dibolehin untuk muncul ke permukaan. Monster ini bisa dibilang mewakili perasaan tertekan dan emosi yang ditekan dalam diri James, terutama rasa bersalahnya atas kematian Mary. Layaknya Mandarin yang suka bergelantungan, kewarasan James juga sedang bergelantungan. Jika dia kehilangan kendali, dia akan jatuh ke dalam kegelapan dan nggak bisa kembali. Serangan mereka dari bawah adalah panggilan dari alam bawah sadar James untuk mengingat dosa-dosanya. Yang kesembilan, Abstract Daddy. Maksudnya Abstract Daddy. Dia adalah monster yang paling disturbing di Silent Hill 2. Kalau kalian ingat gadis yang kalian temui di kuburan awal game, nama gadis ini adalah Angela. Ia datang ke Silent Hill untuk mencari ibunya. Namun tanpa dia sadari, sebenarnya Angela ini terkena dampak psikologis trauma sehingga ia masuk ke alam Silent Hill ini. Di masa kecilnya, Angela mengalami kekerasan dan pelecehan dari ayahnya. Bentuk monster ini menyerupai tempat tidur yang mengingatkan Angela atas penyiksaan yang selama ini dia alami. Di scene terakhir bersama Angela, dia terlihat sengaja pergi ke kobaran api, seolah-olah dia sudah tidak tahan dengan kehidupannya selama ini. Innalillahi Angela, innalillahi Mary. Oke, lanjut. Yang ke-10, Eddie Dombrowski. Sebenarnya Eddie ini adalah seseorang yang juga terjebak di Silent Hill. Dia adalah pegawai SPBU yang kerap dirundung atau dibully temannya. Sebagai balas dendam, Eddie tidak menghidupkan anjing milik si perundung tersebut. Dan ditambah Eddie juga menembak lutut si bully atau si perundung tersebut menggunakan revolver dan berlari hingga sampai ke Silent Hill ini. Di akhir scene, James bertemu Eddie. Lalu di saat itu Eddie ini terlihat semakin terkena mentalnya di Silent Hill, sehingga terpaksa James tidak menghidupkan Eddie karena tindakan Eddie ini cukup mengancam nyawa James, guys. Di sini artinya James sudah tidak menghidupkan dua orang, yaitu Mary dan Eddie. Gila dah, gila lu James. Yang ke-11, Two Pyramid Head Monster atau monster berkepala piramid, tapi kali ini ada dua. Ini adalah satu momen di mana James harus menghadapi dua monster ini sekaligus. Mereka diciptakan dari rasa bersalahnya dan keinginan James untuk dihukum. Mereka seolah-olah siap memberikan hukuman terakhir untuk James. Setelah pertempuran sengit, dua monster berkepala piramid head ini malah mengakhiri diri mereka sendiri. Seolah-olah mereka telah memenuhi tujuan mereka, yaitu menyiksa James hingga dia akhirnya bisa melepaskan perasaan bersalah yang menghantuinya. Dengan kepergian mereka, James mulai memahami bahwa dia tidak lagi membutuhkan hukuman. Yang ke-12, Monster Mary. Di akhir cerita, James harus menghadapi Mary berbentuk monster sebagai puncak perjalanan James di Silent Hill. Mary ini menjadi representasi terakhir dari rasa bersalah dan kehilangan yang harus James hadapi. Sebenarnya pertarungan ini bukan tentang pertarungan melawan monster, tapi sebenarnya ini adalah pertarungan batin James untuk memaafkan dirinya sendiri atas apa yang dia lakukan. Dan itulah cerita latar belakang dari setiap monster atau bos yang harus dihadapi James di perjalanannya menyusuri Silent Hill ini. Gua paling serem sih sosoknya si ini ya guys ya, monster kepala piramid. Karena monster ini kelihatan brutal banget. Tapi untuk cerita yang paling seram kayaknya si Abstract Daddy sih. Gue gak bisa bayangin ketakutan dan trauma yang dihadapi Angela setiap hari di masa kecilnya. Kalau kalian gimana? Komen di bawah ya. Nah, kalian tahu gak? Sebenarnya ada teori dari beberapa gamer kalau selimut di belakang jok mobil James di awal permainan itu ada jasadnya si Mary.
Dan sebenarnya James datang ke kuburan itu rencananya mau ngubur jasadnya si Mary ini, guys. Widih, kok serem ya? Like video ini dan follow subscribe gua biar kalian gak ketinggalan cerita gua tentang jasadnya si Mary ya, guys. Komen juga, apa sih cerita yang kalian mau tahu dari Silent Hill Universe ini? Yaudah, gua duluan ya. Lama-lama merinding juga. Bye-bye dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.